Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Miftah Janan dengan NIM 2019-10069. Saya akan berpresentasi tentang menelusuri konsep urgensi penegakan hukum dan berkeadilan. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Artinya, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yaitu merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bagaimana lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan? Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD 1945, yaitu adalah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Selain lembaga negara tersebut, dalam Undang-Undang Dasar diatur pula ada badan-badan yang lain diatur dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, apa itu MA, MK, dan KY? Mulai dari Mahkamah Agung. MA itu adalah Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Ya, dan selanjutnya yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah merupakan suatu lembaga yang memiliki sifat mandiri yang memiliki wewenang dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung. Komisi Yudisial juga memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan mengerjakan dan menegakkan suatu martabat, kehormatan, keluhuran, dan juga perilaku hakim. Selanjutnya, 4 fungsi negara. Yang pertama yaitu melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga yaitu pertahanan, dan yang keempat yaitu menegakkan keadilan. Yaitu dalam bidang hukum pidana kita memiliki 2. Yang pertama itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut KUHP, dan yang kedua yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang biasanya kita sebut KUHAP. Saya akan jelaskan KUHP itu apa. KUHP adalah sebuah kitab undang-undang hukum dan berlaku sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Yang kedua yaitu KUHP adalah undang-undang Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan formil dari hukum pidana. Yaitu dalam bidang peradilan kita memiliki empat peradilan. Yang pertama itu peradilan umum, yang kedua peradilan militer, yang ketiga peradilan agama, dan yang terakhir yaitu peradilan tata usaha negara. Yang pertama saya akan jelaskan yang pertama, peradilan umum. Peradilan umum yang merupakan bagian pengadilan tingkat pertama yang memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada tindak serta pidana serta perdata untuk rakyat yang mencari keadilan umum. Yang kedua yaitu peradilan militer. Lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Yang ketiga yaitu peradilan agama. Salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman
untuk menyelenggarakan menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat, pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu peradilan tata usaha negara atau yang disebut PTUN, lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Dan yang terakhir, masalah yang terkait dengan masalah penegakan hukum ya adalah yang pertama, perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Dan yang kedua masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan lain-lain. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Dan yang keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan yang kelima, pelanggaran oleh wajib pajak atas pelanggaran hukum dalam bidang perpajakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Renul Langi dengan nomor induk mahasiswa 2019-210532. Di sini saya akan membahas poin C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Agar negara dapat melaksanakan tugas di bidang ketertiban dan perlindungan negara, itu perlu disusun peraturan hukum. Nah, peraturan hukum itu adalah sekelompok peraturan yang mengatur manusia antar manusia atau individu antar individu lainnya. Nah, di samping tentang mengatur manusia atau individu lainnya, peraturan daerah juga mengatur organisasi negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Terus ada hukum. Hukum bertujuan untuk membuat masyarakat tertib dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, misalnya peraturan hukum tadi itu. Nah, agar peraturan hukum tersebut itu agar hukum dapat dijalankan dengan baik dan tegas, maka harus dilakukan secara konsekuen. Terus ada filsafat Jerman mengungkapkan bahwa yang bernama Gustav Freiburg mengungkapkan bahwa ada 3 unsur dalam menegakkan hukum. Yang pertama ada unsur keadilan. Nah, unsur keadilan itu merupakan unsur yang paling penting karena jika kita tidak adil dalam menegakkan hukum, maka itu akan meresahkan masyarakat dan nama baik atau wibawa hukum tersebut itu akan luntur di mata masyarakat. Terus unsur yang kedua itu unsur kemanfaatan. Nah, unsur kemanfaatan ini pengaruhnya terhadap aparat penegak hukum. Jadi aparat penegak hukum itu kan mempunyai tugas-tugas. Nah, itu tugas-tugas tersebut harus dimanfaatkan. Aparat penegak hukum itu harus memanfaatkan dan menyadari bahwa perannya itu adalah untuk menegakkan hukum tersebut. Jadi harus memanfaatkan tugas tersebut dan perannya tersebut dalam menegakkan hukum. Terus selanjutnya unsur kepastian hukum. Nah, unsur kepastian hukum ini hukum itu kita harus melindungi hukum dari wewenang-wewenang yang lainnya, misalnya wewenang-wewenang di luar hukum. Selanjutnya, lembaga penegak hukum. Nah, lembaga penegak hukum itu yang pertama ada kepolisian. Kepolisian itu merupakan alat negara penegak hukum yang terutama bertugas dan memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri atau di suatu daerah. Misalnya polisi lalu lintas dan misalnya di suatu daerah ada kantor polisi. Nah, kantor polisi itu tugasnya mengawasi orang-orang misalnya yang melanggar peraturan disebut peraturan-peraturan di daerah tersebut. Itu menjadi tugas dari kepolisian. Nah, selanjutnya polisi ini berhubungan dengan hukum pidana dan polisi di sini sebagai penyelidik. Nah, penyelidik itu yang pertama memiliki wewenang, yaitu menerima laporan, terus habis menerima laporan mencari barang bukti dan menindaklanjuti kasus tersebut, terus menyuruh berhenti seseorang atau meminta saksi dari seseorang yang dianggap mencurigakan. Terus selanjutnya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Terus ada kejaksaan. Yang kedua ada kejaksaan. Nah, kejaksaan ini lebih bidang
lembaga pemerintah yang lebih fokus ke penuntutan. Nah, bedanya dengan polisi tadi, polisi bertindak, kalau ini kejaksaan ini itu lebih ke penuntutan. Nah, kejaksaan juga memiliki wewenang. Yang pertama itu peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Nah, jadi di sini masyarakat dituntut untuk sadar akan hukum yang berlaku di daerah atau di daerahnya sendiri, dalam masyarakat tersebut. Terus yang kedua, pengamanan kebijakan hukum. Nah, jadi pengawasan kebijakan hukum. Jadi di sini kejaksaan juga harus memastikan bahwa aman dalam penegakan hukum tersebut. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Nah, jadi sini masyarakat kan mempunyai banyak kepercayaan selain agama. Nah, kejaksaan itu harus memastikan bahwa apa yang masyarakat percaya itu aman untuk diri masyarakat tersebut dan negaranya. Terus selanjutnya, pencegahan dan penyalahgunaan atau penodaan agama. Jadi di sini kejaksaan itu lebih fokus ke anti kata rasisme. Jadi tidak ada rasisme antar agama. Terus selanjutnya, penelitian dan pengembangan hukum secara statik kriminal. Jadi di sini kejaksaan juga meneliti dan mengembangkan kasus-kasus atau hubungan yang berhubungan dengan statik kriminal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai materi selanjutnya, yaitu kehakiman. Apa sih kehakiman itu? Kehakiman ialah merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk mengadili. Adapun juga dalam kehakiman itu seorang hakim. Nah, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi undang-undang, diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, mengadili ialah serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa dan memutuskan pidana berdasarkan asas bebas, jujur, kemudian ketidak memihakan antara kedua belah pihak. Selanjutnya adalah lembaga peradilan. Nah, lembaga peradilan ini suatu lembaga yang dimana mereka itu mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu dan segmen-segmen tertentu untuk mengadili seseorang atau suatu badan. Yang pertama di sini tuh ada 4 kalau nggak salah. Peradilan agama, peradilan militer, kemudian peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Yang pertama adalah peradilan agama. Nah, peradilan agama ini bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara mengenai yang bersangkutan dengan hukum agama. Nah, biasanya itu perorangan dan berkaitan tentang seperti perkawinan, kemudian wasiat, hibah, dan wakaf dan sedekah, dan semua itu menurut hukum Islam. Kemudian ada peradilan militer. Peradilan militer ini tempat peradilan bagi seorang militer atau seorang veteran yang sedang melakukan suatu perkara atau suatu masalah. Nah, mereka akan diadili dalam peradilan militer. Mohon maaf. Selanjutnya ada peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan tata usaha negara itu sendiri mereka tidak mengadili perseorangan atau individu. Jadi mereka itu mengadili pejabat tata usaha negara dan kemudian bisa juga lembaga perusahaan. Jadi ada suatu perusahaan yang melakukan permasalahan atau melakukan perkara, mereka akan diadili dalam peradilan tata usaha negara. Nah, kemudian selanjutnya ada peradilan umum. Peradilan umum sendiri ini tuh lembaga peradilan yang diperuntukkan untuk umum, yang dimana pada tingkat pertama peradilan umum itu ialah peradilan negeri. Nah, peradilan negeri ini biasanya selalu ada di kota-kota, walaupun kota itu kota besar atau kota kecil, biasanya sih kebanyakan di kota besar. Nah, itu ada yang namanya peradilan negeri. Nah, banyak hal-hal yang dapat dilakukan
Di sana biasanya mengadili entah itu individu atau perusahaan. Nah, mereka itu bersifatnya secara umum, dan peradilan peradilan negeri sendiri itu sifatnya umum. Nah, apabila dalam peradilan umum belum membuahkan suatu hasil atau belum merasa adanya keadilan bagi si penggugat, maka bisa diberikan atau pengajuan dalam ke tingkat pengadilan tinggi negeri. Nah, pengadilan tinggi negeri ini lanjutan dari pengadilan negeri bila si penggugat atau seorang penggugat belum merasakan suatu keadilan. Di peradilan tinggi negeri ini biasanya hanya ada di kota-kota besar atau di ibu kota suatu provinsi. Contoh kalau di Surabaya itu contoh kalau di Jawa Timur itu di Surabaya. Nah, selanjutnya ada peradilan tingkat kasasi. Nah, apabila putusan hakim pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh suatu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada MA di pengadilan negara kita untuk melanjutkan ke pengadilan tingkat kasasi. Selanjutnya ada penasihat hukum. Penasihat hukum merupakan istilah untuk suatu pihak yang membantu dalam peradilan hukum. Yang dimaksud penasihat hukum menurut KUHP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Dan diperbolehkannya menggunakan penasihat hukum bagi tertuduh atau terdakwa merupakan realisasi dari suatu asas yang berlaku dalam hukum acara pidana. Nah, contohnya itu seperti penasihat hukum ini seperti pengacara, kalau kalian tahu. Nah, itu merupakan juga suatu penasihat hukum. Saya rasa cukup, presentasi dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Rizkarisma dengan NIM 2019-21053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Terkait dengan masalah penegakan hukum di Indonesia sendiri, ada beberapa kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ini. Sebagai contoh yaitu masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Kemudian terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Kemudian juga masih ada beberapa potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Sikap etnosentris sendiri adalah penilaian terhadap kebudayaan atas dasar nilai dan standar budaya sendiri, atau mungkin bisa disebut dengan rasisme. Kemudian yang terakhir, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Pemerintah ini juga perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan komitmen menegakkan hukum. Kemudian kita berhenti subbab, yaitu esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegakan hukum sendiri ini bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum maksudnya adalah pasal-pasal hukum material seyogianya ini selayaknya atau sepatutnya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Kemudian penegakan hukum pada dasarnya ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat
memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya.